Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang sekarang nih, lagi siang hari. Ini pada video kali ini saya akan eh, memberikan tips atau saran pengganti ganjel ring knalpot Yamaha Scorpio yang sudah rusak ya. Jadi tameng knalpot Yamaha Scorpio tahun mungkin 2002-2003 ini ya, itu biasanya dia dari asbes bentuknya ya. Bahannya di sini ada pengganjal yang dia diam di dalam knalpot. Di dalam knalpot lagi, salah mulu gue. Jadi dia tuh pembatas terakhir antara ring dengan knalpot. Dia di sini nih ganjelnya nih ya, adanya di sekeliling ini. Nah, jadi supaya maksudnya ganjel itu adalah supaya si tameng knalpot ini tidak bergerak dari knalpot ya. Ada Ada ganjelnya, jadi dia masif, kuat gitu. Dia nggak bergerak begini seperti ini gitu di knalpot. Nah, jadi itu yang dari asbes itu, bahan itu sering rusak ya. Apabila dibuka, kadang-kadang kalau sudah lama termakan usia, dia itu mudah patah atau hancur ya. Makanya penggantinya pun susah dicari gitu. Kalau saya cari ke tempat-tempat onderdil atau mana, itu saya nggak pernah dapat ya, jarang sekali dapat, jarang yang jual. Pernah saya lihat di online, harga dari ganjel ini nih, ganjel tameng knalpot ini, harganya itu ada yang jual 150.000. Itu cuman satu pasang ya. Maksudnya ini dia terpisah, lengkungan satu dan lengkungan yang kedua gitu. Dia tuh terpisah gitu. Satu set ini aja 150.000. Kalau dua kan bisa jadi 300.000 ya. Sedangkan itu hanya sebuah asbes aja gitu. Ya mungkin bagi para pencinta yang senang orian, yang banget yang harus bener-bener detail orinya, mungkin tidak jadi masalah. Cuman kalau bagi saya ya harus ngukur diri aja gitu ya. Kalau saya ngukur diri kayaknya 150.000 kalau masih bisa diakalin dengan eh, apa namanya bahan yang lain, ya kenapa tidak gitu ya. Yang penting bahannya sama, kemudian dia tidak merusak keaslian dari knalpot Scorpio itu sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa pakai penggantinya, yaitu pertama bisa pakai ini, teman-teman sebentar ya. Pertama kali bisa pakai ini, kalau gua ini baret nih. Bisa pakai nih, ini karet ban ya. Teman-teman bisa pakai karet ban ini ya. Ini karet ban mobil biasa, kemudian dipotong melintang ya. Kemudian dia nanti bisa dibelah begini, dipotong begini. Nah, ini diukur besarannya harus sama dengan lingkar ringnya. Begini. Ya. Bisa di sini, bisa sebelah sini. Nah, pokoknya ini sekeliling ini, selama ini ada di dalam di dalam lingkar knalpot ya, dia harus dilapisi ya, supaya tidak baret ke knalpotnya juga gitu. Ini bisa pakai ini, bisa pakai karet ban. Saya sudah tes seberapa kuat karet ban itu bertahan gitu ya. Saya pernah nempelin karet ban ini di knalpotnya motor Shogun 125 ya, di tengah-tengah, bagian tengah-tengah, bukan di bagian belakang knalpot, bukan bagian belakang ininya ya. Saya simpan di bagian tengah ini. Ini 1 bulan tuh tidak meleleh. Tapi saya kurang kayaknya kurang masif gitu. Jadi kalau dia pakai karet, ketika ini dibaut kencang, memang bisa nyentuh. Tapi kalau misalkan fleksibilitas karetnya itu sudah hilang, kita harus ganti lagi ini gitu ya. Nah, saya kan agak repot ya, bongkar pasang gitu ya. Mungkin jaraknya sekitar, lama sih, bisa bisa setahun atau 2 tahun dia kuat gitu ya. Tapi saya pengen yang nggak banyak pekerjaan gitu, yang penting nempel aja.
Nah, kemudian saya berpikir gimana cari pengganti bahan asbes untuk mengganti ganjal tameng knalpot ini yang bentuknya mirip-mirip dengan aslinya gitu. Saya cari-cari apa kira-kira yang sama, ternyata saya ketemu ini nih sobat. Saya ketemu dengan ini. Nah, ini nih adalah asbes yang biasa ada di apa namanya sepatu rem atau brake shoe-nya motor atau mobil gitu ya. Ini biasanya ini kayaknya mobil nih, bentuknya kayak gini, ini mobil karena saya mencoba mencari yang lengkungannya lebih kecil daripada ini, lengkungannya lebih tajam lagi dari ini gitu ya. Saya cari tuh nggak dapet, dan ini adalah lengkungan yang paling kecil yang saya dapat, yang bisa saya dapat. Lalu gimana caranya? Karena kalau saya tempel di sini dia nggak sama ya. Ini terlalu besar, tuh, ya terlalu besar. Jadi dia tidak masuk ke dalam lingkaran. Tuh, dia kan ada sudut yang lebihnya ya. Dan sudut yang lebihnya ini bergerak sedikit, hanya hanya 1 senti ininya nih. Jaraknya tuh hanya 1 senti. Sedangkan kalau lebih dari 1 senti kita tekuk atau kita bending, dia akan patah. Karena asbes ini kaku ya, fleksibilitasnya tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat, nih sobat lihat, fleksibilitasnya tidak terlalu tinggi. Dia tuh hampir sama dengan asbes ya atap genteng ya. Dia keras sekali gitu. Nah, jadi gimana caranya saya bisa ini? Akhirnya saya belah ini. Saya beli 2 yang seperti ini, yang di kiri saya ini saya beli 2. Akhirnya saya potong, garisnya bisa terlihat ya sama teman-teman. Saya potong jadi 2 buah bagian. Nah, yang satu lagi, bagian yang satu lagi yang ini itu saya potong-potong kecil, mungkin 1 senti lebih sedikit kali ya. Saya potong-potong kecil pakai gergaji besi ya. Nah, ini bentuknya agak kotor ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman simpen yang kotak-kotak ini, yang kayak Kopiko ini, disimpan di sini, di lem, pakai ini, pakai uhu, ya, di lem aja. Yang penting dia nempel gitu. Yang penting dia nempel. Nanti kan setelah masuk ke knalpot dia akan keklem kenceng gitu ya, jadi tidak bergerak lagi gitu ya. Nanti kita coba, ini akan kita lem, dan tebalnya ini nih hampir sama tebalnya si ini, benda yang ini, yang saya potong ini, asbes ini, tebalnya ini hampir sama dengan ganjel Scorpio yang asli, ganjel tameng Scorpio yang aslinya, hampir sama, tapi lebih tebal ini, lebih tebal aslinya ya, sedikit sekali. Cukuplah gitu, paling tidak kan ini mewakili lah ya. Tuh, kalau dia dipotong dia masih bisa fleksibel, masih bisa masuk ke dalam lingkarannya gitu, lebih banyak radialnya lebih banyak gitu teman ya. Jadi nanti kita coba pasang ini ya, ganjel-ganjel ini di sini. Lalu kita aplikasikan ke motor saya di Yamaha Scorpio motor saya. Nanti saya perlihatkan ya hasilnya bagaimana. Nah, jadi ini ya teman-teman penampakannya kalau sudah dipasang ke tameng knalpot Scorpio-nya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini saya patahkan pakai gergaji besi, tapi gergaji besinya kurang tajam. Jadi ya begini hasilnya. Saya kelilingkan gitu ya. Memang tidak semua kena karena lengkungannya kan berbeda dengan lengkungan yang aslinya ya. Nah, ini begini sudah ditempel semua. Tuh ya. Nah, nanti ini tinggal dipasang ke knalpotnya. Ya, kita tunggu lagi ya. Nah, ini dia teman-teman. Tameng yang kemarin sudah dipasang ya. Nah, ini penampakannya nih, sudah dipasang ke motor saya. Nah, jadi ini rapi ya, ini nggak kelihatan. Jadi si asbes ada di balik
cincin ini ya, di balik ring ini nih rapi, nggak keluar. Kalau pakai karet mungkin ketika dipres dia akan keluar gitu ya. Nah, ini penampakan yang bisa dilihat sama teman-teman, ini asbesnya nih. Jadi dia rapih ya, rapi, ke dalam juga, ke sebelah sana juga rapi, di bawah juga tuh ya. Nah, ini bisa kelihatan kan ya, dia nggak kena sama knalpotnya. Jadi knalpotnya aman dari baret gitu. Jadi dia nggak baret, nggak mudah baret ya. Dari dalam juga tuh rapi. Kalau dari atas kan nggak kelihatan ya gitu. Saya rasa itu aja cukup. Mungkin besok saya sebenarnya sih pengen nge-review ini nih, nge-review motor saya yang baru di restorasi, tapi belum selesai sih, belum selesai ceritanya bagaimana. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan review berapa habis biaya untuk restorasi motor Scorpio tahun 2003 ini. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Saya Benny Budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.